Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan presentasi mengenai perancangan program pendidikan dan pelatihan. Dosen pengampu Dr. Ambar Sri Lestari, MPD. Nah, kelompok 5 beranggotakan saya sendiri dengan NIM 1192010049. Kemudian Gina Nur Saeba 1192010061. Kemudian Indah Nur Hayati 1192010071. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 4B. Yang pertama, kompetensi dasar. Di sini ada 4, yaitu pertama, mahasiswa dapat memahami pengertian pendidikan dan pelatihan. Kedua, mahasiswa dapat memahami prinsip perbedaan dan model dalam perancangan program pendidikan pelatihan. Ketiga, mahasiswa dapat memahami cara melakukan perancangan program pendidikan pelatihan. Mahasiswa dapat memahami langkah-langkah dalam melakukan perancangan program pendidikan pelatihan. Selanjutnya, mengenai indikator. Nah, indikator ada 4. Yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui perancangan program pendidikan dan pelatihan. Kedua, mahasiswa dapat mengetahui prinsip, perbedaan, dan model dalam perancangan program pendidikan pelatihan. 3. Mahasiswa dapat mengetahui cara melakukan program perancangan pendidikan pelatihan. 4. Mahasiswa dapat mengetahui langkah-langkah dalam melakukan perancangan program pelatihan. Selanjutnya, yaitu tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, untuk menjelaskan tentang program perancangan pendidikan dan pelatihan. Kedua, untuk menjelaskan tentang prinsip, perbedaan, dan model dalam perancangan program perencanaan pendidikan pelatihan. Ketiga, untuk menjelaskan tentang cara melakukan program perencanaan pendidikan pelatihan. 4. Untuk menjelaskan tentang langkah-langkah dalam melakukan program perencanaan pendidikan pelatihan. Nah, langsung saja masuk materi. Nah, apa sih konsep pendidikan dan pelatihan? Apa sih hakikatnya? Nah, pendidikan pada hakikatnya adalah proses interaksi manusiawi yang ditandai keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik. Jadi, interaksi antara dua orang. Ada yang peserta didik dan kemudian pendidik. Nah, pendidikan bertujuan secara general atau secara umum demi meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat yang berlangsung seumur hidup. Nah, pendidikan sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan pribadi diri sendiri dan masyarakat yang untuk keberlangsungan kehidupannya. Nah, kalau pelatihan pada hakikatnya mengandung unsur-unsur pembinaan dan pelatihan. Jadi, pelatihan itu terdapat ada unsur pembinaan, dibina, dan juga ada unsur pendidikan juga. Nah, hubungan pendidikan dan pelatihan. Nah, apa sih hubungannya? Nah, pelatihan merupakan bagian dari pendidikan yang mana termasuk dalam kategori pendidikan non-formal. Jadi, pelatihan itu bagian dari pendidikan, termasuk pendidikan non-formal, teman-teman. Nah, dari segi pengembangan kemampuan, pelatihan lebih mengkhususkan atau spesifikasi yang lebih jauh daripada pendidikan. Jadi, dalam pengembangan kemampuannya, lebih dikhususkan. Misalkan ada pelatihan komputer, pelatihan berbahasa, pelatihan manajemen peserta didik, dan lain sebagainya. Nah, dari segi area kemampuan, pelatihan hanya mengembangkan psikomotorik, sedangkan pendidikan mengembangkan 3 aspek penuh kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi, pelatihan ini mengembangkan itu dari segi keterampilannya, psikomotoriknya. Tapi kalau pendidikan ada 3 aspek, itu kognitif, pengetahuannya, afektif, sikapnya, dan psikomotorik itu keterampilannya gitu. Jadi, pelatihan itu hanya satu yang dikembangkannya, rata-rata ya psikomotorik, penampilan. Kalau pendidikan ada 3, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, selanjutnya, ada 5 prinsip pelatihan menurut Umar
Hamalik. Nah, yang pertama, pelatihan adalah suatu proses. Jadi pelatihan itu adalah suatu proses untuk menjalani sesuatu gitu. Proses misalkan pelatihan komputer, ya udah berarti di sana pelatihan itu sebagai proses untuk kita supaya tampil dalam komputer gitu. Nah, selanjutnya pelatihan dilaksanakan dengan sengaja gitu. Jadi pelatihan itu dilaksanakan dengan sengaja gitu. Sengaja untuk dibuat, sengaja untuk dilaksanakan, tidak serta-merta gitu, tidak sengaja gitu. Nah, selanjutnya pelatihan diberikan dalam bentuk pemberian bantuan. Jadi, pelatihan ini diberikan sebagai bentuk pemberian bantuan. Misalkan, rata-rata mahasiswa belum bisa terampil dalam menggunakan Excel. Nah, dikasihlah gitu, atau diberi pelatihan gitu, untuk supaya agar bisa Microsoft Excel gitu. Nah, selanjutnya sasaran pelatihan adalah unsur ketenaga kerjaan. Jadi, lebihnya pelatihan itu, sasarannya itu untuk ketenaga kerjaan gitu, untuk bekerja gitu. Nah, selanjutnya kelima, pelatihan dilaksanakan oleh tenaga profesional gitu. Jadi, pelatihan ini dilaksanakan oleh tenaga profesional yang sudah ahli dalam bidangnya. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan desain program pelatihan dan desain program persekolahan? Nah, di sini ada komponen-komponen. Yang pertama tujuan, bahan ajar, pembelajaran pengajar, metode, evaluasi. Nah, tujuannya, kalau pendidikan dan pelatihan gitu. Pendidikan pelatihan pada umumnya bertujuan mengembangkan kompetensi keprofesian atau aspek psikomotorik atau keterampilan. Nah, sedangkan program pendidikan formal bertujuan mengembangkan seluruh aspek, baik kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, bahan ajar. Nah, ini bahan ajarnya kalau sebenarnya program pendidikan dan pelatihan itu bahan ajarnya didominasi oleh praktik. Sedangkan desain program pendidikan formal didominasi oleh teori gitu. Nah, pembelajar. Kalau program pendidikan dan pelatihan, warga belajar dapat diperuntukkan segala usia. Kalau program pendidikan formal, itu siswa dan usianya ditentukan berdasarkan kurikulum. Misalkan usia SD 7 tahun sampai 12 tahun gitu. Misalkan ini diatur oleh kurikulum, ya, kurikulum. Nah, selanjutnya pengajar. Kalau program pendidikan dan pelatihan itu pengajarnya itu widya iswara atau instruktur ya. Kalau program pendidikan formal itu guru. Nah, selanjutnya metode. Metode mengajar menganut pedagogi kritis dan atau andragogi gitu. Ini khusus program pendidikan dan pelatihan. Nah, kalau program pendidikan formal itu menggunakan metode pengajar menganut pedagogi gitu. Nah, selanjutnya evaluasi. Kalau program pendidikan dan pelatihan, evaluasinya input, output, proses, atau produk gitu. Ada 3 ya. Input, output, proses, dan produk. Atau produk atau juga outcome. Jadi inputnya, masukannya, outputnya, keluarannya, prosesnya bagaimana, produk atau yang dihasilkannya itu seperti apa. Kemudian ada tambahan meta evaluasi. Nah, kalau pendidikan formal pada umumnya hanya evaluasi hasil belajar dan tidak ada meta evaluasi. Jadi tidak ada meta evaluasinya, teman-teman. Nah, selanjutnya model-model desain program pelatihan. Nah, yang pertama, desain program pelatihan model Dick and Cray. Nah, yang kedua, desain program pelatihan model CAM. Ketiga, desain program pelatihan model ID. Keempat, desain program pelatihan model Air Force. Kelima, desain program pelatihan model IPISD. Nah, keenam, desain program pelatihan model BRICS. Nah, ketujuh, desain program pelatihan model kompetensi. Nah, kalau ini dijelaskan secara umumnya aja ya, teman-teman gitu. Boleh dibuka PPT-nya kelompok 5 ya, teman-teman. Selanjutnya, model pendekatan dan kriteria rancang bangun diklat. Nah, ini model Pusdiklat Depdiknas. Jadi, model Pusat Pendidikan dan Latihan Departemen Pendidikan Nasional. Nah, di sini ada 3 model. Yang pertama, model Pusdiklat Depdiknas, model Pusat Pendidikan Latihan Departemen Pendidikan Nasional. Kedua, model Critical Event. Kemudian yang terakhir, model ELC. Nah, selanjutnya, pendekatan dalam perancangan program diklat. Nah, untuk merancang bangun program diklat, perlu ditetapkan pendekatan yang akan dibangun. Dengan demikian, perusahaan akan lebih efektif dan efisien dalam menciptakan komponen kegiatan diklat secara beraturan. Pendekatan dilakukan agar gagasan perencanaan mengenai program diklat terbentuk dalam pola kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi dalam
perancangan program diklat itu ada pendekatannya gitu. Pendekatan yang digunakan agar lebih efektif dan efisien dalam menciptakan komponen kegiatan diklat tersebut, teman-teman. Nah, selanjutnya hal-hal yang mendasar dalam rancang bangun diklat. Nah, hal-hal apa saja sih yang mendasari dalam rancang bangun diklat? Nah, ada 5 hal yang mendasar. Yang pertama, alokasi waktu. Nah, berapa waktu yang akan dibutuhkan untuk menyiapkan rancang bangun? Jadi, rancang bangunnya itu disiapkan membutuhkan berapa waktu, teman-teman. Nah, yang kedua, apa yang akan dilakukan? Atau katakan agar peserta terlibat dan berpartisipasi. Ya, apa yang akan dilakukannya gitu. Yang ketiga, pokok atau kunci dan atau instruktur ide apa yang disajikan, apa sebenarnya Anda inginkan dari partisipasi peserta. Misalkan partisipasi peserta dapat berkemampuan atau dapat memiliki skill Microsoft Excel dan lain sebagainya. Nah, keempat, materi atau bahan apa yang dibutuhkan dan atau apa kebutuhan peserta untuk mengaplikasi rancang bangun tersebut. Nah, kelima, pengaturan atau bagaimana kita mengetahui lingkungan fisik agar rancang bangun bisa berhasil. Penilaian apa yang dibuat dan atau alat atau diskusi apa yang diinginkan oleh peserta sebelum melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.